Ada sebuah rahasia senilai 35 triliun rupiah yang tersembunyi di depan mata kita. Dan ya, rahasia itu ada di Indonesia. Mari kita bedah bersama. Coba, kalau kita bicara soal cerutu premium, negara mana yang langsung terlintas di benak Anda? Kuba kan? Mungkin. Tapi, gimana kalau saya bilang pemasok rahasia di balik banyak merek terbaik dunia itu justru datang dari halaman belakang rumah kita sendiri? Merek-merek mewah ini yang namanya sudah mendunia punya satu benang merah, sesuatu yang mereka nggak akan pernah tulis besar-besar di kemasannya. Betul. Jiwa dari sebuah cerutu premium, daun pembungkus dan pengikatnya, itu seringkali berasal dari tanah vulkanik Jember, Besuki, dan Lombok. Inilah rahasia yang dijaga rapat-rapat oleh industri tembakau global. Nah, fakta bahwa Indonesia adalah raksasa tersembunyi dalam industri ini sebenarnya mengungkap sebuah kontradiksi yang besar di jantung ekonomi kita. Kita ini pemain kunci, tapi anehnya keuntungan terbesarnya justru tidak kita nikmati. Supaya kita semua paham skalanya, coba lihat data ini. Indonesia adalah produsen tembakau terbesar keempat di dunia. Kita ini ada di liga yang sama dengan Tiongkok dan India. Ini bukan main-main. Dari posisi sebesar itu, nilai ekspor daun tembakau mentah kita mencapai 5 triliun rupiah. Angka yang kedengarannya besar tentu, tapi percayalah, angka ini baru puncaknya gunung es saja. Potensi sesungguhnya jauh lebih besar. Disinilah letak ironi terbesarnya. Kita yang memasok dunia dengan bahan baku premium, tapi kita justru kehilangan bagian kue yang paling besar dan paling menguntungkan dari rantai nilai ekonomi. Inilah potensi yang hilang begitu saja. Hal ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Kenapa kita begitu hebat sebagai pemasok, tapi kok belum bisa berdaulat dengan merek kelas dunia kita sendiri? Ibaratnya, kita punya tambang emasnya, tapi yang kita jual cuma tanah galiannya. Jawabannya sebenarnya ada pada satu strategi ekonomi yang sangat kuat, hilirisasi. Konsepnya sederhana, berhenti menjual daun mentah, mari kita mulai mengolahnya menjadi produk jadi yang nilainya jauh lebih tinggi. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar teori atau wacana di atas kertas. Kemampuan untuk melakukan hilirisasi ini ternyata sudah ada dan diam-diam berkembang di Indonesia. Ini senjata rahasia kita. Tanpa banyak sorotan media, Indonesia ternyata sudah menjadi rumah bagi beberapa produsen cerutu premium. Dan produk mereka bukan cuma laku di dalam negeri, tapi sukses menembus pasar internasional yang standarnya sangat tinggi. Rahasia kesuksesan mereka ada pada cita rasa yang khas yang tidak bisa ditiru. Ini adalah anugerah dari terroir vulkanik kita, sebuah keunggulan alami yang tidak bisa dibeli atau direplikasi oleh negara lain. Nah, keunggulan terroir tadi itu baru permulaan. Indonesia ternyata punya serangkaian keunggulan kompetitif lain yang jika digabungkan berpotensi membuat kita mendominasi pasar cerutu premium global. Coba bayangkan kombinasi ini, keahlian tangan terampil yang efisien, regulasi pemerintah yang mendukung ekspor, dan perjanjian dagang internasional yang strategis. Ini adalah formula untuk menciptakan produk berkualitas tinggi dengan biaya kompetitif dan akses pasar yang tak tertandingi. Dan lihat angka-angka ini. Ini bukti paling konkretnya. Perjanjian dagang strategis membuat cerutu Indonesia bisa masuk ke pasar besar seperti Jepang dengan tarif impor 0%. 0. Sementara itu, pesaing utama kita dari Kuba atau Dominika harus membayar pajak hingga 16%. Ini adalah sebuah game changer yang absolut. Jadi setelah kita melihat bahan baku premiumnya, kemampuan produksinya, dan keunggulan kompetitifnya, sekarang saatnya kita satukan semua kepingan puzzle ini. Mari kita hitung, seberapa besar nilai sesungguhnya dari peluang 35 triliun rupiah ini. Transformasi dari bahan mentah ke produk jadi itu menciptakan lompatan nilai yang luar biasa. Potensi pasarnya melonjak 7 kali lipat dari 5 triliun rupiah menjadi 35 triliun rupiah. Dan jalan menuju 35 triliun itu lebih nyata dari yang kita bayangkan. Langkah pertamanya, cukup dengan mengolah 10% saja dari ekspor tembakau mentah kita. Langkah kecil ini saja sudah cukup untuk menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan membuka gerbang menuju pasar raksasa tersebut. Jadi, peluang 35 triliun rupiah ini sudah ada di atas meja. Ini bukan lagi sekedar peluang bisnis, ini adalah sebuah kesempatan untuk transformasi ekonomi nasional. Pertanyaannya bukan lagi, bisakah kita, tetapi siapa yang akan maju untuk mengambilnya? Baiklah, kita sudah sampai di akhir topik yang sangat menarik ini. Sebelum Anda menutup tab, izinkan saya memberitahu fakta yang mengejutkan. Lebih dari 75% dari Anda yang menonton video ini sampai detik terakhir belum mengklik tombol subscribe. Apabila Anda merasa menikmati konten, jangan lupa share ke teman atau keluarga.
Dan supaya Anda tidak melewatkan informasi dan eksklusif video yang akan datang. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari mayoritas yang ketinggalan kesempatan emas ini. Ambil tindakan sekarang juga. Gratis kok untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena akses istimewa ke pengetahuan ini sangat terbatas. Jadilah yang pertama tahu. Dan jangan jadi penonton pasif yang hanya numpang lewat. Subscribe sekarang.